Halo, selamat pagi sahabat Oprek TV. Hari ini kita akan berbagi mengenai proyek yang sedang Oprek TV jalani ya. Ini adalah sistem kontrol untuk kemiringan ya pada alat berat untuk kompakter ya. Kebetulan kita pakai gambar Bomak di sini. Jadi saya akan jelaskan dulu untuk device-nya. Di sini ada sensor yang akan mendeteksi kemiringan dari alat berat atau unitnya ketika beroperasi. Ini ada jalur wiringnya, kabelnya, kemudian dimasukkan menuju ke board. Nah, ini custom board yang sudah kita develop menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Kemudian di sini ada memory card ya untuk data logger. Kemudian di sini ada modul untuk GSM untuk transfer data ke internet. Ini ada buzzer, ini ada power supply, regulator penurun tegangan dari unit 12 volt atau 24 volt ke sistem 5 volt ya. Kemudian di sini ada relay board. Nah, di sini ada antena. Oke. Nah, kalau cara kerjanya sendiri ya, ini mendeteksi kemiringan ya, kemiringan. Jadi kalau kita miringkan seperti ini ya, maka angkanya akan ikut bergerak yang ada di sini ya, tilt angle yang ada di sini. Nih. Kemudian di sini sudah kita buatkan manipulator ya untuk switch. Ini adalah contoh switch untuk travel ya. Kalau kita gerakkan ke atas, maka switch menjadi posisinya menjadi travel high. Di sini inputnya high, outputnya juga high ya. Solenoid yang kerja adalah solenoid untuk travel high ya. Nah, kalau kita aktifkan ini adalah untuk vibro, untuk getaran daripada roller drum yang ada di kompakter tersebut. Nah, kita coba off kan, maka di sana tulisannya off. Kalau kita on kan, ya, on kan lagi, kita bisa milih mau high atau mau low dengan switch yang sebelah sini. Kalau saya gerakkan segini ya, seperti ini, berarti dia akan menjadi ke posisi low, menjadi seperti ini. Relay juga akan berpindah ya. Perhatikan lampu yang ada di sini ketika kita ganti switch-nya. Nah, dia akan berpindah juga. Nah, kalau kita off kan, ya di sini akan mati. Meskipun kita pindah switch yang ada di sini, tidak berimbas pada output relay. Atau di sini akan selalu posisinya off ya. Kalau kita on kan kembali, nah ini baru bisa kita select. Begitu juga dengan travel ya. Begitu juga dengan travel. Nah, kalau travel pilihannya hanya high dan low saja. Nah, fitur ini akan dikombinasikan dengan sudut atau inclino yang mendeteksi kemiringan dari sudut pengoperasian unit tersebut. Contoh, saya akan mengaktifkan travel high ya. Kemudian tiba-tiba unit itu beroperasi di kemiringan. Dia semakin miring ya, derajatnya terbaca di situ 12 derajat, 13 derajat. Saya miringkan terus ya sampai nanti di 22 ke atas. Nanti buzzer akan berfungsi ya, akan bunyi sebagai notification seperti ini, dan secara otomatis vibro akan di off kan, solenoid ke vibro akan mati dan travel akan menjadi low ya. Ketika saya turunkan kembali, turun, maka secara otomatis dia akan kembali lagi ke posisi normal. Jadi ini akan berfungsi sebagai sistem kontrol untuk protektif ya, untuk protektor atau preventif pada motor ya saat di kemiringan supaya tidak cepat terjadi kerusakan. Jadi tidak boleh kita menggunakan vibro sambil di area kemiringan yang melebihi 22 derajat ya. Sensornya sendiri ini custom ya, buatan Oprek TV. Ini ya seperti ini saja sensornya, sederhana.
Ini adalah sensor yang mendeteksi giroskop ya, untuk mendeteksi sudut atau angle-nya. Nah, data-data yang ada di sini semuanya akan dimonitor ya. Ada di mobile, ada di handphone seperti ini. Jadi akan ketahuan nanti kondisinya. Contoh kita gerakkan switch ini ya. Switchnya travel kita pindah ke posisi seperti ini, maka di mobile pun juga akan kelihatan ya. Oh, ini terjadi perpindahan input atau switchnya dirubah oleh operator. Ketika kita off-kan vibro, maka di situ juga akan muncul vibro off. Artinya ini bisa dimonitor oleh user dimanapun ya. Nah, ketika kita gerakkan sudutnya, pengoperasian di sudut kemiringan seperti ini ya, dia terus naik juga ya, terus naik ya. Ya, kalau di layar menunjukkan 10 derajat ya, di sini 10 derajat sama ya. Nah, kalau kita naikkan terus ya, sampai nanti di layar menunjukkan 22 ya, kita setup di atas 21 ya, atau di 22, maka di situ juga akan muncul 22 ya. Nah, data ini juga kita bisa monitor secara live ya. Ini saya live ya, bisa di pantau juga 15 menit, 30 menit, 1 jam, 6 jam, 1 hari, atau kita bisa setting parameternya seperti apa di sini. Sehingga bisa memudahkan kita untuk monitoring historical data yang ada di unit tersebut ya. Data tersebut bisa diakses secara mobile lewat sini ya, handphone, atau juga bisa diakses lewat laptop ya. Ini laptop. Coba kita ganti untuk travel switch-nya ya. Kalau travel switch-nya kita rubah, nah harusnya di sini berubah menjadi high ya. Tadi sudah berubah menjadi high. Coba kita low-kan, ya dia menjadi low juga ya, seperti itu. Oke, kalau sudutnya kita gerakkan nih, sudut kita gerakkan, kita naikkan sudutnya. Ketika layar menunjukkan 15 ya, di laptop sama ya, dia menunjukkan 15. Kalau di laptop, kalau di layar kita setup di 22 kemiringannya ini tadi, maka di dashboard juga akan real time ya, menunjukkan angka 22. Ini saya lepas ya, maka secara otomatis dia akan turun ya, akan turun. Ini masih di posisi kemiringan, ini ganjel dengan akrilik. Saya setting di 3 derajat nih ganjelnya, ini kemiringannya, maka di sini tampilnya 3 derajat ya. Di sini juga 3 derajat. Nah, project ini cukup sederhana tapi cukup bermanfaat ya. Dengan menggunakan beberapa modul yang simple, kita bisa melakukan sistem proteksi terhadap potensi kerusakan yang bisa memicu kerusakan komponen pada kompakter tersebut. Untuk providernya kita menggunakan Telkomsel saat ini ya, Telkomsel. Tampilan belakangnya kita buat cukup rapi, nanti seperti ini tampilan belakang. Jadi tidak semerawut ya, tidak acak adul, sudah rapi, layaknya seperti PCB ya. Tapi ini custom ya, metode ini lebih cepat daripada kita harus desain PCB untuk skala prototipe ya. Kalau nanti sudah kita ingin develop massal, ya pasti didesain dulu melalui software ya, pembuat PCB seperti Altium, Proteus, dan sebagainya. Kalau Sobat Oprek TV hanya ingin membuat seperti prototipe dalam jumlah yang sedikit, misal 1 buah itu ya, 1 prototipe, saran saya menggunakan PCB lubang seperti ini. Kemudian nanti bisa di
sambung menggunakan metode seperti ini ya. Mudah-mudahan project ini menginspirasi sobat Oprek TV ya, untuk bisa memberikan ide-ide yang lain. Jangan lupa kalau project ini menarik dan bermanfaat, silakan bantu klik like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sobat Oprek TV sukses selalu. Sampai ketemu di next project ngoprek bareng Oprek TV. Dadah.